Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna warzidna bikaramatika wa birahmatika ilma ya rabbal alamin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon agar senantiasa Dia memberi kita hidayah irsyad dan juga hidayah taufik kepada kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, keimanan yang bertambah, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Juga kepada Nabi SAW kita berselawat. Hamba Allah dan juga Rasulullah SAW. Melaluinya kita mendapatkan begitu banyak manfaat tentang kehidupan. Melalui sunnahnya kita beramal dengan amalan yang disebut sebagai amalan soleh. Dan melalui hadis-hadisnya kita meraup banyak sekali faedah yang ditujukan untuk meningkatkan keimanan kita. Dan pada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian kita semua, atau dari apa yang kita baca, atau dari apa yang kita dengar dari faedah-faedah ilmiah, itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang hanya mengkaji tanpa mengambil manfaat besar dari kajian, melainkan menjadikan kita orang-orang yang meraup faedah meskipun sederhana, namun diamalkan. Dan lebih-lebih karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ilmu yang banyak dan diamalkan, dan itu adalah salah satu kunci keberkahan terhadap ilmu seorang muslim. Oleh karena itu sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan olehnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa yang paling mencakup dari segala doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga di dunia kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rizki yang halal, diberi ilmu yang bermanfaat. Yang dari rizki dan juga ilmu tersebut, dan ilmu semua adalah rizki. Dari kesemuanya itu kita beramal dengan keduanya, beramal dengan ilmu dan beramal dengan harta yang kita punya. Karena salah satu syarat atau salah satu karakteristik muslim, orang beriman, adalah dia menafkahkan apa yang dia punya dari segi harta dan juga ilmu. Barang siapa yang menafkahkan dari segi harta, maka dia mendapatkan nasib atau bagian yang banyak. Dan jika dia menafkahkan atau menyedekahkan ilmunya kepada orang lain, sama muslim dengan niat yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan nasib bagian yang lebih banyak daripada harta. Oleh karena itu
masing-masing dari kita hendaklah menuntut ilmu yang banyak sebanyak-banyaknya selagi kita masih muda. Karena kelak kita akan mendidik anak dan kita akan memiliki umat yang mereka adalah anak cucu kita. Dan dengan harta kita menafkahkan mereka, dan juga dengan ilmu kita mengajari dan mendidik mereka. Maka janganlah kita menjadi seorang yang bergelimang ilmu namun miskin. Jangan jadilah kita seorang yang bergelimang harta namun miskin akan ilmu. Karena ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya. Oleh karena itu perbanyaklah dari sekarang ilmu yang bermanfaat, terlebih ilmu syariat. Dan tentu saja tidak berarti kita meninggalkan ilmu dunia, melainkan kita meraup keseluruhan ilmu yang kita mampu. Karena dengan ilmu dunia yang halal itu kita bisa juga menjadikannya sebagai ladang amal. Jangan disalah pahami bahwasanya ilmu dunia itu tidak bermanfaat, melainkan ia bisa menjadi salah satu tangga menuju ma'rifatullah. Sebagaimana yang telah kita utarakan di beberapa kajian, baik di sini atau di tempat lain. Kemudian saya meminta maaf dan uzur atas ketidakhadiran kemarin atau pekan sebelumnya, karena memang ketika itu hujan begitu deras, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memang itu adalah suatu uzur, dan memang saya merasa tidak mungkin untuk datang sini disebabkan derasnya, dan bukan sekadar hujan, melainkan sudah mungkin bisa dikatakan mencapai derajat atau badai dan semacamnya. Karena ketika itu di depan jalanan saya itu sudah tidak terlihat lagi apa-apa, melainkan putih semuanya, debu bercampur dengan angin dan segalanya. Sehingga saya merasa tidak mampu ke sini, dan akhirnya saya pulang. Dan memang saat itu tidak tahu bahwasanya akan hujan, semuanya basah dan tidak bisa kemari. Tapi qadarullah wa masyafa'al, kita sekarang alhamdulillah bertemu kembali di sini dan meneruskan kajian kita yang sudah mencapai halaman ke-30, subbab kelima, ma'rifatullah melalui keindahannya. Ma'rifatullah melalui keindahannya. Kembali kita akan membahas tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang mana sebelumnya kita telah membahas dua hal tentang bagaimana kita mengetahui Allah. Kita mengetahui Allah dari kitab Allah, ayat-ayat Allah yang tersirat dan ayat-ayat Allah yang tersurat. Kedua-duanya kita gabung, sehingga tidak hanya kita melihat atau membaca Al-Quran saja, kemudian setelah membaca Al-Quran kita lupa akan Allah, melainkan kita melihat makhluk-makhluk Allah pun kita mengingatnya. Sekarang ma'rifatullah melalui keindahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah kita akan mempelajari sedikit ilmu tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan diterjemahkan di sini, di antara bentuk ma'rifatullah yang paling tinggi adalah ma'rifatullah dengan mengetahui keindahannya. Di antara bentuk pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui keindahan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui seperti ini, ma'rifat, hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu karenanya. Di sini dikatakan orang-orang tertentu, bahasa Arabnya maksudnya khawas. Khawas lawan kata dari awam, orang-orang khusus. Dan bukan dimaksud di sini orang-orang khusus berarti orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti bisa terbang, bisa menghilang, bisa ini, bisa itu. Tapi orang-orang tertentu di sini adalah orang-orang yang berilmu, dan ilmu tersebut berkenaan dengan tauhidullah azza wa jalla. Ya. Walaupun mungkin dari segi ilmu lainnya dia bukanlah pakar, tetapi dia adalah orang yang bertauhid di sini. Yang dimaksud orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang bertauhid. Dan bertauhid itu tidak sembarang bertauhid tanpa ilmu. Memang benar fitrah dari manusia itu adalah bertauhid.
Tetapi kita hidup ketika dewasa ini terlebih dengan adanya perbedaan latar belakang, kemudian perbedaan teman dan sebagainya, maka semuanya bercampur, mengikis keilmuan dan mengikis fitrah. Dan ketika fitrah sudah berubah, maka menuju kemana? Menuju ke kesyirikan, tidak menuju ke tauhid. Karena pada asalnya fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu fitrah tauhid. Dan orang-orang khusus seperti ini adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian dia juga mempunyai ilmunya. Oleh karena itu ilmu yang paling pertama yang layak untuk dipelajari adalah ilmu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang tertentu karena umumnya manusia mengenal Allah melalui salah satu sifatnya. Manusia mengenal Allah melalui salah satu sifatnya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Ketika mengenal sifat Allah yang Maha Indah atau Allah Subhanahu wa taala indah, melalui itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertauhid, mengilmuinya dan mengamalkan apa yang layak diamalkan dari ilmunya tersebut dan mengaplikasikannya, walaupun dia kurang perbendaharaan ilmu lainnya, misal dari ilmu fikih, dia tidak tahu ilmu fikih kecuali fikih thaharah misalnya. Ada ilmu fikih salat dia ya seadanya. Tetapi tentang tauhid dia meresapi. Maka dialah yang dimaksud orang khusus di sini. Ya. Tetapi misalnya seseorang menguasai usul al-fiqh, ahli nahwu, ahli sharaf, ahli balaghah, tetapi dia jahil tentang tauhid, dia bukan termasuk orang ini. Dan betapa banyak orang-orang yang Allah berikan keutamaan berupa ilmu-ilmu alat, faham usul al-fiqh, faham fiqh, bisa baca kitab gundul, bisa ini bisa itu, namun ternyata dia muqassir, meremehkan perkara tauhid, sehingga akhirnya tergelincir ke perkara-perkara yang berbau kesyirikan dan kebid'ahan. Makanya dikatakan di sini umumnya manusia mengenal Allah melalui salah satu sifatnya. Dan orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan mengetahui kesempurnaannya, keagungannya dan keindahannya dan segala sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yang mana semua sifat yang Allah tetapkan itu sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana nama-nama Allah Azza wa Jalla nama-nama yang mulia. Antum tahu di antara sifat-sifat Allah ada di antara ulama, mereka berilmu tetapi mereka justru mentakwil sifat-sifat tersebut sehingga menafikan makna asli dari sifat itu. Padahal mereka berilmu dan kita mengakui keilmuan mereka. Namun dalam perkara ini Allah tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang khusus dalam frame Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berkenaan dengan sifat-sifat Allah dan asma'nya. Meskipun berilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu secara zat atau perbendaharaan ilmu tidak cukup dan bukan tujuan final destination, bukan. Melainkan ada lagi tujuan setelah ilmu, yaitu beramal dengannya. Beramal dengannya. Dan oleh karena itu, disinilah kita layaknya berusaha semampu dan sesempat kita untuk mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya banyak sekali tertuliskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pertama, memahami keindahan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah. Dan ini adalah aslinya firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti atau semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, rahmah. Apakah manusia tidak memiliki sifat rahmah? Memiliki. Ada qadar mustarak di sini, namun tidak bisa disamakan dan diserupakan antara sifat yang dimiliki makhluk dari segi rahmat ini dengan sifat yang Allah miliki untuk rahmat. Nah, manusia memiliki sifat. Misalnya di antara sifatnya adalah menyukai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat mencintai orang-orang beriman. Mencintai orang-orang yang sabar. Makhluk pun Allah Subhanahu wa taala beri sifat-sifat itu. Tetapi tentu tidak bisa disamakan antara sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian dari kalangan kaum muslimin mentakwil sifat rahmat Allah dengan sifat al-iradah bi'ata'il khair atau al-iradah bil ihsan, yaitu menginginkan berbuat baik. Itu benar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, sahih. Tetapi sebagian dari kalangan kaum muslimin mereka menafikan sifat rahmat secara zat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dinafikan. Padahal sudah jelas Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah jelas Allah tetapkan asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kaedahnya bahwasanya tiap asma Allah, tiap nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu lebih luas dibandingkan asma, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat merahmati. Ya. Manusia memiliki, tapi kadarnya beda, jangan disamakan. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, jika ada satu makhluk yang kita katakan dia memiliki sifat rahmat, itu benar. Tetapi tidak akan rahmatnya, kasih sayangnya tidak akan menyamai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dari kalimat tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah, ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang, tetapi kita ringkas di sini dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla atau kitab-kitab yang berkenaan dengan asma wa sifat. Al-Qawaid Al-Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kaidah pertama tentang sifat Allah adalah bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang tiada kekurangan di dalamnya. Sempurna, kemahasempurnaan. Allah Azza wa Jalla disifati merahmati dengan sifat merahmati yang sempurna. Allah Azza wa Jalla disifati sebagai yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Allah Azza wa Jalla disifati Al-Hayy, maha hidup. Dan sifat kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala itulah sifat yang sempurna. Dan lain-lain. Ilm, alim, basir, sami' dan seterusnya. Kesemuanya itu asma Allah dan di dalamnya mengandung sifat. Yang mana sifat-sifat itu adalah sifat-sifat kesempurnaan dan tiada kekurangan di dalamnya. Dari segi apapun kita sifati Allah sebagai sifat atau sifat-sifat Allah, kita katakan itu semua sempurna. Dan dalil-dalil tentang itu semua ada secara nas, ada secara akal, ada secara panca indera, dan ada secara fitrah. Secara nas dari ayat Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-60, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la
wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, bagi mereka apa? Mathalus saw. Mathal di sini artinya sifat. Bagi mereka adalah sifat yang buruk, yaitu untuk orang-orang kufar dan munafikin yang mereka tidak mengimani hari akhir. Bagi mereka apa? Sifat-sifat yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Azza wa Jalla apa? Al-mathal al-a'la. Al-mathal di sini artinya apa tadi? Sifat. Al-a'la mensifati al-mathal, yaitu sifat yang tertinggi, yang tidak akan disamai oleh siapapun dan apapun. Wa huwal azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan Dia Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Al-Hakim, Maha bijaksana. Ya. Ini penetapan terhadap asma Allah, dan dalilnya walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah, Allah memiliki al-mathal, sifat yang tertinggi, tiada yang setara dengannya. Di surat An-Nahl ayat 60. Nah, ketika kita mengingat sifat Allah Azza wa Jal, misalnya Sami', Maha mendengar, kemudian kita berpikir Allah Subhanahu wa taala juga memberikan makhluk pendengaran. Manusia diberikan pendengaran, malaikat, jin, dan hewan, binatang. Mereka semua mendengar, alhamdulillah. Kemudian apakah kita berpikir bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar berarti mirip dong dengan manusia? Bukankah begitu? Ada yang berpikir begitu. Dan itu iblis lah yang menghembuskan seperti itu. Berawal dari situ, kemudian akhirnya kelompok yang bernama Jahmiyah, sumber dari segala kelompok-kelompok sempalan sekarang dan sampai sekarang. Dan kemudian asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kadarnya. Di antara asma Allah, Al-Jahmiyah itu menafikan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau berpikir seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, makhluk juga memiliki pendengaran. Berarti ini ada keserupaan di sini. Makanya kata mereka, berarti di sini kita menafikan pendengaran, sifat pendengaran dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Karena apa? Manusia punya ternyata, binatang pun punya. Kalau misalnya kita menetapkan pendengaran pada Allah Azza wa Jalla, itu sama aja kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham premis di sini? Ini premis yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat-sifatnya dan mengabarkan kepada kita, ya sudah, kita tetapkan. Tidak usah kita otak-atik dengan premis-premis dari nalar kita. Yang mana kadang nalar kita itu merasa nalar kita manusiawi, namun justru bertentangan dengan kemanusiawian. Ya, ini yang disalahpahami oleh beberapa kelompok. Secara nalar, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna. Secara nalar, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Maujud. Baik. Sekarang, setiap yang ada secara hakikat itu pasti memiliki sifat. Setiap yang ada itu pasti memiliki sifat. Bagaimana kita mengetahui keberadaan dia tanpa sifat? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Bahkan ketika kita merasakan keberadaan angin, kita tahu si angin ini ada sifatnya, itu berhembus. Dan kita meyakini angin itu ada. Ya enggak? Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan atau sifat yang tertinggi.
Nah, baik. Sekarang yang exist itu pasti memiliki sifat. Imma sifat kesempurnaan, imma sifat kekurangan. Tiap-tiap antum memiliki sifat yang positif, kelebihan. Ada juga di antum mempunyai sifat atau karakter yang kurang. Di antara antum ada yang sabar, positif, berlebih. Ada yang juga yang tidak sabaran misalnya. Terburu-buru, tergesa-gesa itu sifatnya. Nah, ini negatif. Baik. Dua sifat, positif dan negatif. Sifat yang negatif atau sifat kekurangan, sifat yang kurang, yang menunjukkan kekurangan pemiliknya, apakah mungkin ada pada Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin ada pada Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin. Ya. Juga, apakah ada sifat kesempurnaan pada manusia secara nisbi, relatif? Ada. Ketika kita melihat makhluk yang Allah ciptakan dari sisi itu sempurna. Misalnya ada seseorang yang cantiknya luar biasa. Dari sisi kecantikan dia sempurna. Nah, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah pensifatan yang tertinggi. Jika makhluk saja kita kagumi seperti itu, maka betapa lebih mulianya sifat yang dimiliki Allah. Dan di antara manusia ada yang disifati pemurah, suka memberi, dan kita mengaguminya. Tapi itu makhluk. Sesempurna apapun dia dalam sifatnya, tetap dia memiliki keterbatasan tertentu yang Allah batasi. Fikir sekarang, jika makhluk aja ada yang seindah ini, apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika kita melihat pemandangan, ya, melihat gunung, pegunungan, dan sebagainya, kita sifati ini keindahan yang sempurna luar biasa. Maka bagaimana dengan keindahan penciptanya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-mathal al-a'la. Ini ingat istilah ini. Al-mathal al-a'la artinya sifat yang tertinggi, yang tidak mungkin disamakan dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengikrarkan kebatilan peribadatan berhala. Kenapa? Karena ia tersifati dengan kekurangan. Berhala makhluk bukan makhluk. Ada sifat positifnya? Tidak ada. Sifat kurangnya? Ya ada. Apa? Ya diam, tidak ngapa-ngapain. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapalah yang lebih dhalal, yang lebih tersesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada pihak selain Allah, yang mana dia itu, yaitu pihak selain Allah ini tidak bisa menjawab doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tetap aja dia diam, tidak bisa menjawabnya, tidak bisa memberikan karunia. Wa hum 'an du'aihim ghafilun, dan mereka itu sesembahan selain Allah itu dari doa-doa mereka para pemuja itu para sesembahan itu mereka ghafilun, lalai, tidak tahu apa-apa. Disifati naqs, disifati maha kurang, ghafil, lalai, tidak mengerti apa yang kalian minta. Di sini Allah Subhanahu wa taala membatilkan peribadatan kepada selain Allah dengan memberikan alasan. Apa alasannya? Lihat ini, sifat mereka ini, sesembahan kalian itu kurang. Kenapa kalian tidak berdoa kepada yang memiliki sifat teragung, Allah Azza wa Jalla? Maksudnya seperti itu. Dan juga ada isyarat lain, yaitu ketika kita dihadapi kesulitan
atau kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah kepada yang disifati atau yang memiliki sifat Maha memberi secara sempurna, Maha pemurah secara sempurna. Dan kenapa mendahulukan meminta kepada pihak yang sebenarnya disifati kekurangan seperti manusia? Manusia sesempurna apapun manusia, tetap dia dalam kesempurnaan itu ada keterbatasan. Dan segala yang terbatas adalah kekurangan. Apakah seseorang yang sangat pemurah, suka memberi gitu, apakah dia ada batasannya dalam memberi? Ada. Itu berarti kesempurnaan mutlak atau kesempurnaan muqayyad? Muqayyad. Terkait dengan apa? Dengan keterbatasannya. Bukan kesempurnaan mutlak. Dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Azza wa Jalla. Segala sifat yang terpuji secara mutlak terpuji tanpa batasan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kita tegaskan walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tertinggi, tidak ada sesuatu pun dan siapapun yang dapat menandingi sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia dan sempurna. Dan juga secara fitrah normalnya manusia mengikrarkan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla pada sifat-sifatnya secara fitrah. Adapun ketika manusia mencapai usia baligh, kemudian menyeleweng dan kemudian salah paham terhadap sifat-sifat Allah, bahkan menafikan sifat-sifat Allah, bahkan tidak mengakui keesaan Allah, maka semua itu adalah keluar dari jalur fitrah. Karena fitrahnya manusia adalah bertauhid. Fitrahnya manusia itu bertauhid. Jika manusia dibiarkan seperti itu, maka manusia tetap akan bertauhid. Tetapi karena orang tuanya dan lingkungannya lah yang mengubah pandangannya, sehingga dia menjadi tidak bertauhid jika tidak berilmu. Dan itu juga untuk kita nasihatnya, bahwasanya tidak serta-merta kita sudah belajar tauhid berapa kali misalnya, bahkan untuk bertahun-tahun sekalipun, apakah sudah maksum dari syirik? Tidak maksum. Tidak ada dari kita yang bisa memastikan keterjagaan diri dari penyakit-penyakit seperti ini. Jika seseorang yang berilmu saja itu bisa terjangkit penyakit riya, maka bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui riya itu apa? Itu lebih rentan lagi, karena ketidakmampuan mengidentifikasi suatu penyakit adalah penyakit yang akan mendatangkan penyakit-penyakit yang dia tidak mengiranya sebelumnya, karena dia tidak tahu bahwasanya itu penyakit. Dan betapa dunia ini adalah darul masaib, yaitu negeri penuh musibah, negeri penuh fitnah, negeri penuh ujian, yang di dalamnya banyak wabah-wabah ma'nawi, penyakit-penyakit ma'nawi, yang jika seseorang tidak mampu mengidentifikasinya, maka akan terkena akannya. Hampir bisa dipastikan terkena dunia. Dalam sebuah hadis dhaif, hadis ini dhaif, ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat dari rahmat, dan yang di dalamnya itu terlaknat, kecuali apa yang di dalamnya ada zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla, dan juga di dalamnya talabul ilm, meminta ilmu atau mencari ilmu. Kalau kita tidak mau menjadi member yang dilaknat, maka carilah ilmu. Dan ingatlah Allah Azza wa Jalla dengan ilmu itu. Namun apakah tujuan terakhir kita ilmu? Bukan. Tujuan kemudian setelah berilmu beramal dengannya. Dan amalan tersebut harus dengan ikhlas. Maka insyaallah itulah yang membuat kita selamat. Bukan sekadar berilmu saja. Karena yang berilmu
Untuk zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Dan dengan kemudahan itu semakin banyak orang yang tidak terlihat persapannya. Tidak terlihat persapannya. Jadi dari satu sisi ini semua berkah dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Namun dari sisi lain terlihat sekali bahwasanya ini adalah ujian. Karena betapa banyaknya penumpukan ilmu, betapa banyaknya informasi yang membanjiri. Namun ternyata setelah kita perhatikan dan dalami, ini bisa menjadi ujian yang menipu. Ketika kita melihat para ulama dan orang-orang tua kita di zaman dahulu, dari sirah-sirah mereka, bagaimana mereka mencari ilmu dengan susah payah, sehingga di antara para perawi hadis ada yang sampai buang air besar, keluar darah karena perjalanan jauh di padang pasir demi mendapatkan satu sanad hadis. Tapi kemudian ia adalah seorang yang berjasa kemudian untuk ratusan tahun berikutnya. Dan di antara para ulama, mereka berletih-letih tangan demi menulis ulang kitab-kitab yang mereka inginkan. Di antara mereka ada yang pergi ke perpustakaan, kemudian menginap di sana dan menulis ulang kitab-kitab yang ada di perpustakaan. Demi apa? Demi mendapatkan ilmu itu dan untuk membacanya di rumahnya. Betapa sulitnya mencari ilmu di zaman itu. Namun betapa berkahnya kemudian ilmu mereka. Dan kalau kita komparasikan dengan apa yang ada sekarang, seharusnya justru seorang yang berada pada zaman sekarang itu ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi ternyata tidak. Ternyata yang terjadi, ilmu mereka rahimahumullah jami'an lebih dalam daripada kita. Tapi ilmu kita lebih banyak dari mereka. Ilmu mereka lebih dalam dari kita. Tapi untuk kondisi saat ini ilmu kita lebih banyak dari mereka. Dalam itu berarti amik, yaitu mendalami, artinya meresapi. Tetapi banyak itu lebih bersifat kolektif, yang artinya kita mungkin sekadar mengkoleksi, bukan mendalami, mengkoleksi. Nah, itu juga makanya di sini kita jangan begitu terlena dengan keberadaan teknologi yang sekarang, yang justru itu menjadi fitnah, bisa jadi menjadi fitnah untuk kita, terutama dalam mencari ilmu dan dalam hal-hal lain. Balancing, imbangi dalam mencari ilmu di internet dengan mencari ilmu dari kitab atau dari gurunya. Boleh misalnya, ya silakan jika misalnya sekarang kita berpendapat segalanya sudah Allah cukupkan dalam internet. Banyak ratusan blog, ratusan situs, ada WhatsApp, kursusan, sahih, semua bermanfaat insyaallah. Namun akan ada dampaknya ketika kita kecanduan mencari ilmu di dalamnya. Benar ada manfaatnya, namun perhatikan bahwasanya ilmu itu layak didalami, bukan sekadar diperbanyak. Dalami ilmu. Karena ketika mendalami itu meresap dan berbekas, dan itu akan berfaedah untuk amalan-amalan kita. Adapun sekadar banyak, itu bisa jatuh, bisa tercecer nantinya. Karena apa? Kita tidak kuat. Bisa jadi kita tidak kuat. Makanya orang-orang sekarang, pelajar sekarang banyak yang tidak hafal, tapi sekadar tahu. Karena hafal membutuhkan pengulangan. Dan betapa jarangnya pelajar sekarang yang senang mengulang. Tidak. Masalah repetition, pengulangan itu sesuatu yang membosankan. Ingin yang baru. Ingin yang baru. Nah, akhirnya apa yang didapat? Tidak ada yang didapat. Tidak ada peresapan. Amat disayangkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mencintai suatu bidang dalam syariat misalnya, misal di antara antum ada yang menyukai
misal akidah misalnya, maka dalamilah itu. Berkonsentrasilah di sana sekaligus serta tidak meremehkan cabang ilmu lainnya, melainkan juga wajib mempelajari asas-asas atau dasar-dasar cabang ilmu lain. Jangan sampai kita faham betul soal akidah, namun ternyata soal usul al-fiqh kita 0% memilikinya. Tidak seperti itu jika kita ingin menjadi seorang yang berilmu. Itu adalah manhaj yang salah. Melainkan jika ingin berilmu, maka bangunlah pondasi-pondasi dari keseluruhan ilmu syar'i. Kemudian di mana kecondongan kita, maka dalamilah itu kecondongan. Di mana kecondongan antum di sini? Kalau memang kecondongannya di bahasa Arab, alhamdulillah. Menyenangi bahasa sastra, alhamdulillah. Namun jangan kemudian mentang-mentang kecondongannya di bahasa, alhamdulillah, merasa sudah insyaallah semuanya bakal gampang. Kemudian apa? Membengkalai perihal mustalah hadis atau usul al-fiqh atau bahkan akidah atau tafsir. Usul-usulnya atau asas-asasnya itu jangan idolkan atau jangan diliburkan begitu saja, melainkan ambil asas-asas dari kesemuanya. Karena apa? Itu semua akan mempermudah insyaallah. Ketika antum mempunyai bahasa Arab yang bagus dan mempunyai usul dari setiap cabang ilmu yang memadai, itu insyaallah apa-apa mudah. Tapi ketika misalnya antum memiliki akidah yang luar biasa, alhamdulillah, ilmu akidah tentang Mu'tazilah, tentang Asy'ariyah, tentang Maturidiyah, tentang Khawarij, tentang Syiah dengan firqah-firqah di cabangnya, dan tentang liberalisme, sekularisme dan lain-lain, Ahmadiyah, Qadianiyah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya, menguasai itu semua. Namun ternyata antum tidak mengetahui usul al-fiqh atau tidak mengetahui fiqh basicnya, maka ini taksir, suatu peremehan, amat disayangkan. Ya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya UNJ, misalnya di sini takhusus masing-masing, fakultas sastra dan budaya ada sendiri, atau budaya dan seni ada sendiri. Ya. Yang di dalamnya sastra Jepang, sastra Indonesia, sastra Jerman, sastra Belanda, sastra Inggris, sastra Arab. Masing-masing sama-sama sastra, tetapi tiap-tiapnya tidak menguasai satu sama lain. Nah itu enggak masalah, itu mereka ilmu dunia, enggak masalah. Seseorang menguasai sastra Arab misalnya, dan dia 0% tentang sastra Jerman, tidak masalah. Tetapi untuk syariat tidak ada seperti itu. Akidah, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, usul al-fiqh, fiqh, baik itu yang bermadhab ataupun yang dengan madhab ahli hadis. Kemudian bahasa Arab, seorang muslim itu layak saya bilang, bukan berarti saya katakan wajib semuanya, enggak. Tapi layak baginya dan dia berhak, setiap muslim berhak untuk mendapatkan akar-akar dari keseluruhan bidang itu. Akar-akaran saja. Antum enggak perlu menjadi ahli tafsir, enggak. Antum enggak perlu untuk membeli kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir 30 jilid, enggak. Atau tafsir At-Tabari 26 jilid, enggak. Tetapi antum layak dan kita semua layak untuk mengetahui akar dari setiap cabang ilmu. Layak bagi kita untuk mengetahui fa'il itu marfu' dalam ilmu nahwu. Layak bagi kita untuk mengetahui apa itu sulasi mujarrad dan sulasi mazid dalam ilmu sharaf. Layak bagi kita untuk mengetahui apa itu Mu'tazilah dalam ranah akidah. Layak bagi kita, bahkan bisa dikatakan wajib bagi kita untuk mengetahui asma dan sifat Allah dalam ilmu akidah. Layak bagi kita untuk mengetahui siapakah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud dalam ilmu tafsir. Layak bagi kita untuk mengetahui apa sebab turunnya beberapa ayat dalam ilmu Al-Quran. Layak bagi kita untuk mengetahui apa itu mutawatir dan ahad, maksudnya apa dalam ilmu hadis. Layak bagi kita untuk mengetahui dalam usul fiqih, misalnya apa itu mutlak dan muqayyad
Dan layak bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana tata cara bersuci yang benar. Pembagian hadas misalnya. Bukan layak lagi, itu wajib kalau yang pembagian hadas. Wajib. Karena tanpa mengetahui itu bagaimana kita beribadah? Ya. Jadi kita akar-akar ilmu, usul itu asas, dasar, pondasi, fundamen dalam setiap cabang ilmu syar'i itu layak bagi seorang muslim mengetahuinya. Layak, antum berhak dan mungkin kita belum menunaikan hak itu secara sempurna. Nah, makanya kita tunaikan hak itu secara sempurna tidak dengan ngebut-ngebutan enggak, tetapi perlahan-lahan kita jalani dari sekarang. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesadaran, kita jalani sekarang, tidak harus dalam waktu 1 tahun kita kuasai semua itu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan memberikan kita kesempatan dan kita gunakan semampunya, sebaiknya. Tidak harus menjadi pakar, enggak. Kita masing-masing punya konsentrasi mungkin di bidang lainnya. Ada kecenderungan mungkin dalam ekonomi, dalam bisnis, perniagaan dan lain-lain. Ikutilah itu, sekaligus carilah ilmu asas-asas dalam syariat sebagai penunaian hak kita sebagai muslim. Ya. Baik, kita teruskan saja. Seandainya Anda membayangkan semua makhluk ciptaan Allah mempunyai keindahan yang sama seperti makhluk terindah di dunia. Andai misalnya makhluk terindah di dunia itu apa misalnya? Siapa? Misal istri Anda, istri antum atau pasangan antum. Makhluk yang paling antum sukai, yang paling antum cintai, yang paling antum anggap indah. Andai seluruh makhluk yang ada ini itu setara keindahannya atau setara kecintaan antum terhadap mereka semua karena keindahannya, lalu kita membandingkan keindahan lahir dan batin mereka semua yaitu makhluk dengan keindahan Allah Azza wa Jalla, niscaya keindahan makhluk-makhluk itu tidak ada nilainya sama sekali. Mungkin sekarang kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melihatnya, melainkan kita mengimani sifat-sifat Allah sesuai zahirnya. Sesuai zahir yang ternaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kalau kita pikir nih, seandainya semua makhluk itu sama keindahannya dengan makhluk terindah yang kita lihat dan kita sukai, kita pikir semua makhluk ini indah semua, luar biasa menyenangkan. Ini baru makhluk. Bagaimana dengan Khalik? Tentu Khalik dengan makhluk, pencipta dengan yang diciptakan olehnya, itu tidak mungkin disamai. Maka keindahan yang bersifat kolektif dan majmu' ini, meskipun digabung semuanya, tidak akan bisa menyamai keindahan pencipta keindahan. Ya. Keindahan yang diciptakan tidak akan sama dengan keindahan yang menciptakan keindahan. Bahkan perbandingan antara sinar lentera yang redup dan sinar matahari yang memancar kuat sekali, itu tidak bisa mewakili perbedaan keindahan antara keduanya. Ketika kita memiliki petromak misalnya, redup, sekarat dia apinya. Kita bandingkan dengan mentari yang kemudian terbit di pagi hari, kita melihatnya begitu benderang. Kemudian kita bandingkan antara mentari tersebut, sinarnya yang begitu indahnya dan begitu terangnya, dengan sinar lampu yang hampir mati tadi malam. Maka komparasi seperti ini tidak bisa menyamai komparasi antara keindahan makhluk dengan keindahan Rabb-nya. Karena keindahan Allah Azza wa Jalla itu tidak layak dikomparasi sebenarnya. Tidak ada tandingannya. Tidak ada perbandingan dengannya. Tidak sampai perbandingan apapun, sejauh apapun. Ya. Keindahan Allah Azza wa Jalla cukup ditunjukkan bahwa seandainya hijab dibuka dari wajahnya, yaitu tabir dibuka dari wajahnya, niscaya sinar kemuliaannya akan membakar semua makhluk yang terlihat hingga akhir pandangan Allah Azza wa Jalla, yakni akan membakar semua ciptaannya. Dikatakan dalam footnote sebagaimana dinyatakan dalam
kitab Sahih Muslim, hadis yang sahih, riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu lafal hijabuhu kan-nur, hijabuhu an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, jika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab arti penutup, menyingkap hijab tersebut, la haraqat subuhat wajhihi, maka cahaya itu akan membakar astagfirullah, dan keagungan itu, sinar itu akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, sampai semua makhluk, maksudnya hingga akhir pandangan Allah Subhanahu wa taala, siapapun makhluk itu ketika dibuka, disingkap, maka membakar mereka semua. Ya. Ini dalam Sahih Muslim. Dan bukan yang dimaksud di sini, sebagian firqah mengatakan bahwasanya ini tidak masuk akal. Tidak usah diakalkan, ditetapkan saja udah. Biarkan ya seperti itu nasnya. Karena itu sebagian firqah mengatakan bahwasanya wajah Allah maksudnya adalah ajr, pahala. Apakah benar wajah Allah bisa ditakwil menjadi pahala? Artinya dari sisi apa? Apakah ada dalam bahasa Arab wajah ditakwil atau diartikan sebagai pahala? Tidak ada. Kalau misalnya wajah diartikan sebagai pahala, itu karena lafal ibtigha wajhillah. Ibtigha wajhillah artinya mencari wajah Allah, yakni mencari pahala Allah. Dua-duanya dalam makna benar, mencari wajah Allah yaitu ingin melihat wajah Allah sahih, dan mencari pahala Allah itu juga benar. Tetapi wajah di sini tidak boleh diartikan sebagai pahala, melainkan kita katakan mencari wajah Allah, yaitu kita menginginkan agar kita melihat wajah Allah di akhirat kelak dengan amal-amal saleh yang kita lakukan di dunia. Dan yang hanya melihat wajah Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang beriman. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan manusia bisa melihat, atau orang muslim atau beriman bisa melihat wajah Allah di akhirat. Mereka tidak mengimani itu, orang Mu'tazilah, dengan dalil yang ketika kita bongkar atau ketika kita perhatikan, mereka bertentangan dengan dalil dari sunnah. Bahwa Nabi berkata kepada para sahabat, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat purnama pada malam ini. Jelas melihatnya. Dan di sini bukan berarti akan terbakar begitu saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang beriman di akhirat, bukan di dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan menyingkap wajahnya di dunia, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ditetapkan di sini dengan perkataan Allah di salah satu surat, lan taroni, kamu tidak akan melihatku di dunia, tidak akan melihatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla juga tidak melihat langsung wajah Allah, melainkan disingkap atau dihijabkan oleh nur, cahaya, sehingga Rasulullah SAW melihat yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Kalau misalnya wajah ditakwil maknanya menjadi pahala, maka hadis ini bagaimana jadinya? Yaitu hijabnya adalah cahaya. Dan jika Allah menyingkap hijab tersebut, maka pahala dari Allah akan membakar makhluk. Jadi rancu jadinya, kacau jadinya. Bagaimana pahala membakar makhluk? Nah, kemudian ada juga yang mentakwil bahwasanya wajah di sini artinya ridha. Kenapa ditakwil seperti ini? Karena begini premisnya. Manusia, makhluk memiliki wajah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, berarti Allah menyerupai makhluk. Maksudnya berarti samanya menyerupai Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini salah. Ya Allah menetapkan adanya sifat wajah bagi dirinya, ya sudah, tidak usah kita berpremis seperti ini. Makhluk dan Allah Subhanahu wa taala lillahil matsalul a'la. Bagi Allah sifat yang tertinggi yang kita tidak bisa mengkiaskan dengan makhluk dan tidak bisa menyamakannya. Nah, bagi mereka yang mentakwil wajah Allah dengan ajr, pahala, dan dengan ridho begitu saja, sekaligus menafikan, meniadakan sifat wajah secara hakiki bagi Allah, itu disebabkan apa? Disebabkan mereka di awal mula menyerupakan Allah dengan makhluknya, berpikir dengan nalar, yang mana itu semua bisikan syaitan. Nah, itu bahwasanya Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah. Oh, berarti di sini ada penyerupaan Allah terhadap manusia, sama-sama memiliki wajah, maka tidak boleh. Berarti wajah di sini kita takwil, maknanya bengkok jadinya. Maknanya berarti ajar, pahala. Maknanya berarti ridho, keridhaan. Nah, ini salah. Ya, salah. Benar bahwasanya kita meminta ridho Allah. Kita menginginkan ridho Allah. Kita menginginkan melihat wajah Allah, sah. Tetapi ketika menerjemahkan ibtigha wajhillah, kita katakan mencari atau menginginkan wajah Allah. Ya, jangan diterjemahkan mencari ridha Allah. Walaupun lafal tersebut sahih, ya. Nah, kalau wajah Allah disebut ridha, tadi tawilkan ridha, maka apakah ridha Allah membakar semua makhluknya? Bagaimana mungkin? Maksudnya apa membakar semua makhluknya? Kacau kan jadinya. Pemahamannya menjadi kacau disebabkan premis yang diada-adakan. Ya. Keindahan Allah cukup dijelaskan bahwa karena segala keindahan, baik lahir maupun batin, juga di dunia dan di akhirat, semua itu berasal dari ciptaannya. Segala keindahan yang kita saksikan itu semua ciptaan. Jika ciptaan saja seindah itu, maka bagaimana dengan yang menciptakan? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kiranya keindahan zat yang telah menciptakan segala macam keindahan tersebut? Karena itu, apapun keindahan yang kita lihat, saksikan, maka ingatlah siapa yang menciptakan keindahan itu. Salah satu asma Allah apa? Al-Musawwir. Al-Musawwir dari kata surah, yaitu yang membentuk. Allah Azza wa Jalla yang membentuk segala makhluk di sini. Kita lihat bagaimana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Perhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihatnya, yaitu keindahan makhluk Allah. Seorang ahli biologis misalnya melihat sistem metabolisme dan sebagainya, itu semua keindahan. Kalau dia melihat keindahan itu, maka layaklah dia mengingat Allah Azza wa Jalla yang menciptakan keindahan itu. Ya, pakar alam yang tadabbur alam, atau biasanya ada PA di sini. PA bukan PA Bahlul bukan, PA Bodoh bukan. Pencinta alam. Bisa jadi pencinta alam itu orang yang paling bodoh sebenarnya. Karena apa tujuannya? Mencintai alam. Baik. Ada lagi tujuan lain? Gak ada. Mencintai alam. Khalas. Selesai. Apa? Mencintai alam saja. Terus apa? Ya sudah. Mencintai alam tapi ketika naik gunung buang sampah sembarangan. Nah, itu banyak seperti itu kan. Itu bukan mencintai alam, itu dusta itu artinya. Ya, di gunung, ya kan, dingin-dingin, kemudian minum bareng, kemudian buang sampah sembarangan, nabun bareng. Nabun bahasa Betawi artinya apa? Bakar-bakar bareng dan sebagainya. Ya. Merusak alam. Perusak alam jadinya, bukan pecinta alam. Harusnya pecinta Allah jadinya, bukan pecinta alam. Dan itu enggak perlu disingkat PA. Jadi jelek kalau disingkat. Yaitu pencinta Allah melalui tadabbur alam. Begitu harusnya. Makanya kita lihat orang-orang yang mencintai alam rata-rata kadang orang seni misalnya.
yang kelihatan seperti tidak punya meaning of life, tidak punya arti hidup, tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Seni. Apa seninya? Musik atau apalah ujung-ujungnya? Nggak ada sesuatu yang sebenarnya sempit dan fana dan buruk bahkan. Ya. Maka kita tujukan ketika kita mentadabur alam atau misalnya melabeli diri sebagai pecinta alam. Nggak tahu di sini ada nggak pecinta alam seperti itu? Ada nggak di UNJ ini? Ada. Alhamdulillah. Ada sebatas nama atau ada beneran orangnya hakikatnya? Ya kalau misalnya ada alhamdulillah, pecinta alam, jika memang pecinta alam, maka ketika dia melihat apapun di sekitarnya, dia mengingat Allah seharusnya. Karena apa? Segala yang ada di muka bumi ini semuanya alam. Iya enggak? Apakah pecinta alam itu harus naik gunung, naik bukit, baru mendeklarasikan dirinya bahwasanya dia sudah mencintai alam, foto-foto, pajang Facebook, Twitter, Instagram, Google dan seterusnya? Itu bukan pecinta alam. Itu kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan pamer. Bukan pecinta alam itu. Kalau misalnya dibilang pecinta alam, realisasikan cinta alamnya dengan mencintai pencipta alam. Cukup melihat pohon di depan, antum bisa menjadi PA di sana. PA bukan bahlul, pecinta alam. Ya. Antum lihat pohon, lihat. Misalnya itu pohon palem. Perhatikan pohon palem. Lihatlah pohon palem. Kemudian kiaskan dengan pohon kelapa. Fikirkan di sana. Bagaimana mungkin yang dulunya tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Dan bagaimana caranya satu buah kelapa di dalamnya terdapat air. Siapa yang memasukkannya? Apakah orang-orang PA bisa mentadaburi ke sana? Atau mereka berkutat pada ke-PA-annya? Seharusnya berpikir ke sana. Itu tadabur alam itu. Itu yang dinamakan pecinta alam. Kemudian melestarikan pohon kelapa, dan jika ada yang berusaha untuk mengotorinya, dia mencegah dan sebagainya. Itu pecinta alam. Ya. Baik. Keindahan Allah cukup digambarkan bahwa karena dialah yang memiliki semua kemuliaan, kekuatan, kemurahan hati, kebaikan, ilmu dan keutamaan. Bahkan karena cahaya wajahnya semua kegelapan menjadi terang benderang. Sebagaimana digambarkan Nabi dalam doanya ketika beliau dilempari batu di Thaif. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku mohon perlindungan dengan cahaya wajahmu yang telah membuat semua kegelapan bersinar karenanya, dan yang menjadikan urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Di sini Anda tidak bisa menjelaskan maksud dari matan hadis ini, tetapi ada sedikit hal yang perlu diketahui yang bisa kita baca dari footnote hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah. Ibnu Ishaq, bukan Abu Ishaq, tapi Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq masyhur sebagai mudallis. Juga At-Tabari dalam tarikhnya. Tarikh At-Tabari adalah kitab tarikh yang paling dekat dengan zaman salaf. Ya sebagaimana kitab Ibnu Ishaq, beliau ahli dalam masalah maghazi dan juga tarikh. Kemudian At-Tabari juga ahli dalam masalah tarikh, dan mereka kedua-duanya adalah pakar sejarah umat Islam yang terdekat dengan salaf. Makanya mereka, kitab-kitab mereka, salah satu kitab rujukan terbesar dalam tarikh Nabawi atau tarikh salaf. Tetapi bukan berarti dalam maghazi atau dalam sirah Nabawi hanya Ibnu Ishaq, dan dalam tarikh At-Tabari bukan berarti semua yang di dalamnya itu sahih, bukan. Bukan, enggak semuanya. Enggak semua yang di dalamnya itu sahih. Maksudnya ada juga sanad-sanad yang dhaif dengan sanad mursal. Lihat, ini sanadnya mursal. Apa arti mursal? Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'i dengan perantara
tanpa menyebutkannya, itu mursal. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau mostly mayoritas ini mursal itu diriwayatkan oleh tabi'in, oleh seorang tabi'i dengan perantara kepada Nabi tanpa menyebutkannya. Maksudnya tanpa menyebutkan perantara itu, berarti menghapus perantara antara dirinya dengan Nabi, yaitu perawi di antara dirinya dengan Nabi. Begitu. Misal Ibrahim An-Nakhai berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'i. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'i, dan tabi'i masyhur bahwasanya tabi'i adalah yang bertemu dengan sahabat dan dalam keadaan Islam dan kemudian mati dalam keadaan Islam. Tabi'i bertemu dengan Nabi tidak. Tapi ini kemudian meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, beliau bersabda. Maka ini namanya mursal, irsal. Dan irsal pada hakikatnya tetaplah dhaif. Dhaif sehingga membutuhkan penguat. Membutuhkan syahid, penguat. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir. Maksudnya Al-Kabir di sini adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam kitab Ad-Du'a, Tom jangan salah paham, di sini beda. Kitab Ad-Du'a di sini adalah kitab di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Bukan berarti kitab Al-Kabir kemudian kitab Ad-Du'a, dua kitab, bukan. Tapi Ad-Du'a dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far. Di dalam sanadnya terdapat periwayatan an-anah, yaitu periwayatan tanpa menyebutkan periwayatan secara langsung, bukan dengan sighat jazimah dalam ilmu hadis, bukan dengan haddatsana, bukan dengan akhbarana, bukan dengan anba'ana, bukan dengan sami'tu, tetapi dengan an, yang artinya dari fulan, dari siapa? Dari ini. Dari di sini adalah lafal yang muhtamal, yaitu lafal yang memungkinkan perawi ini mendengar dari gurunya, tapi memungkinkan juga tidak mendengar dari gurunya. Sehingga di sini 50-50, bisa benar bisa enggak. Nah, periwayatan an-anah dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, beliau rahimahullah adalah seorang mudallis. Kapan kita membahas mudallis? Itu tadi kita membahas mudallis. Tadi pagi kita membahas tadlis. Seorang mudallis. Atau tidak tahu mudallis? Alhamdulillah, insyaallah tahu, belajar makanya. Seorang mudallis, yaitu perawi yang suka menyamarkan sanad hadis. Ini kalau kayaknya Anda jelaskan tadlis itu apa, ya enggak cukup nanti. Maghrib duluan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma', maksudnya kitab Majma' Al-Fawaid. Ibnu Ishaq itu seorang perawi mudallis. Perawi mudallis ketika meriwayatkan suatu hadis dengan sanadnya dan dia meriwayatkan an dari gurunya, an dengan lafal an, maka mayoritas tidak diterima begitu saja, melainkan harus ada penguatnya. Berarti di sini ada hadis mursal, hadis dhaif. Ada hadis mudallas. Bukan mudallas. Mudallis itu pelakunya. Ada hadis mudallas yang juga dhaif. Kemudian hadis tersebut juga mempunyai sanad lain yang berstatus mursal pada riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri adalah mudallis sebenarnya dalam beberapa kesempatan. Dengan demikian hadis tersebut tidak sahih, yaitu ketika dijama' dan sebagainya ternyata tidak ada penguatan di sini. Tidak ada penguatan, yang intinya semuanya ke Ibnu Ishaq. Cabangnya ujungnya ke Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq di sini meriwayatkan dengan an-anah dari syekhnya. Dan an-anahnya Ibnu Ishaq itu tidak bisa diterima begitu saja, sehingga jika tidak ada penguatnya dari hadis, baik hadis dhaif lain atau hadis hasan atau sahih, maka tidak bisa diterima, melainkan tetap dia sebagai dhaif. Dan juga ada sanad lain. Tapi bagaimanapun hadis tersebut, hadis ini tidak sahih dan didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam
silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Jadi hadis ini hadis dhaif. Dan wallahu alam, jika mungkin ada alim lain yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini, wallahu alam. Tapi hadis ini dhaif dan kita tidak memerlukan penjelasan tentang matannya. Baik. Abdullah bin Mas'ud berkata, di sisi Rabbmu atau bagi Rabbmu tidak ada istilah malam dan siang. Karena semua cahaya yang ada di langit dan di bumi berasal dari cahaya wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir seperti yang tadi. Dan Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd ala Bishr Al-Murisi. Al-Murisi ini biasanya, Al-Murisi. Kenapa ada ai di sini? Kenapa ada huruf a? Al-Murisi. Bishr Al-Murisi. Boleh juga Al-Murisi, labas. Dengan sanad yang di dalamnya terdapat Abu Abdissalam, rawi yang majhul, tidak diketahui perihalnya. Maksudnya tidak ada ulama yang menjarah dan tidak ada ulama yang menta'dilnya. Berarti tawakuf. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Haythami di dalam kitab Al-Majma' atau kitab Majma' Al-Fawaid. Penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan penisbatannya dalam Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, itu nama kitab. Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, kitab bantahan terhadap Ahlul Kalam, di antaranya Asy'ariyah. Kepada At-Tabrani di dalam kitab As-Sunnah. Barangkali sanad itu diriwayatkan melalui jalur yang lain. Maksudnya ada penguatannya dari jalur lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis ini. Mana yang disahihkan? Hadis apa? Perkataan siapa? Perkataan siapa? Antum lagi bingung atau gimana? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat atau nabi? Sahabat. Ada yang bilang nabi, luar biasa berarti sini. Sahabat. Nah, kalau perkataan sahabat itu hadis bukan? Jebakan Batman ini, pertanyaan jebakan ini. Antum bilang hadis, salah. Antum bilang bukan hadis, salah juga. Bisa jadi hadis, bisa jadi tidak. Baik. Apakah taib. Enggak dijebak insyaallah. Apakah perkataan Ibnu Mas'ud itu adalah hadis? Jawabannya iya atau tidak? Ragu-ragu. Lagi-lagi antum berkata seperti itu. Oke lah. Oke. Perkataan Abdullah bin Mas'ud itu adalah hadis mauquf di sini. Sebagai hadis mauquf, yaitu yang terhenti pada Ibnu Mas'ud dan tidak tersanadkan, tidak terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini perkataan Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi. Sekarang permasalahannya, apakah perkataan Ibnu Mas'ud dalam hal semacam ini menjadi hujjah? Jika sahih. Di sini kan ada masalah di sini. Ada ulama yang tidak mensahihkannya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini maksudnya hadis mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud di sini adalah sahih. Taib, andai sahih, apakah bisa menjadi hujjah? Bisa. Alhamdulillah, bisa. Taib, bisa. Dan juga ini bukan hanya Ibnu Mas'ud yang berkata seperti ini sebenarnya. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun mempunyai penafsiran seperti ini, perkataan semacam ini. Yaitu semua cahaya yang ada di langit dan di bumi berasal dari cahaya wajahnya. Itu salah satu penafsiran dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas terhadap firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Ada ayat seperti itu. Allahu nurus samawati wal ard. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah semua cahaya yang di langit dan di bumi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam, untuk selanjutnya wallahu alam. Ana belum bisa menelusuri selanjutnya, berkata selanjutnya ya, untuk hal seperti ini. Dikatakan di sini Allah adalah cahaya semua langit dan bumi. Pada hari kiamat kelak, hari penegakan keadilan, bumi akan bersinar dengan cahayanya. Baik, sampai situ
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Anda tidak berbicara step berikutnya, wallahu a'lam. Oke. Salah satu nama Allah yang termasuk Asmaul Husna adalah Al-Jamil. Al-Jamil. Muskilah kemudian jika ada seorang namanya Jamil. Ya, masalah kan? Masalah. Jamil kayak yang indah. Jamil itu sifat indah. Ya. Nah, gimana? Ketika kita memanggil seorang dengan Jamil, apakah sama dengan memanggil asma Allah? Atau kita memanggil nama dia? Memanggil nama dia ya? Ya, memanggil nama dia. Walaupun pada awalnya mungkin orang tuanya membubuhkan atau menyebut atau menjadikan namanya Abdul Jamil misalnya, hamba Rabb yang maha indah. Bisa. Ya. Niatkan seperti itu berarti Jamil di sini maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kan menjadi masalah jika di Indonesia ini yang tradisinya apa? Kita menyebut orang dengan nama panggilan dia, ya. Dan panggilan itu ternyata salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Itu muskilah nanti jadinya. Benar atau enggak? Masalah. Jamil. Contoh lain Rozak. Kemarin ada Syekh Rozak di apa? Istiqlal. Syekh Rozak. Masya Allah. Ar-Rozak. Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kan bingung nanti kita. Kalau kita permasalahkan susah. Karena apa, kita sendiri ya sering kayak gitu. Kita sendiri enggak. Berbeda ketika misalnya orang bernama Abdullah. Ada yang memanggil Allah? Tidak. Nah, maka wallahu alam di sini lebih baik ya kita memanggil orang dengan nama yang tidak ada syubhatnya nantinya. Yaitu misalnya Abdul Razak, kita panggil Abdul Razak. Atau Aab misalnya panggilan ininya. Tapi misalnya Jawa kan yang mendok atau yang agak ini Royak, nggak bisa ngomong Z, Rojak. Ya, kadang seperti itu. Nah, Jamil, maha indah. Tapi ketika seseorang dinamakan oleh orang tuanya Muhammad Jamil misalnya, si Muhammad yang cakep, caem, cute, Jamil, ciut, nyalinya ciut. Jamil, di sini Jamil artinya indah dan Jamil di sini sifat juga untuk manusia bisa. Pemandangan Jamil bisa. Manusia Jamil, misalnya Hafiz ini seorang yang Jamil bisa. Buku ini Jamil, hadza kitabun Jamil bisa. Nah, di sini enggak masalah kita manggil dia Jamil, enggak masalah. Mil gitu bisa. Enggak masalah. Atau jam atau Ami bisa, enggak masalah. Nah, sekarang masalahnya orang bernama Jamal. Kalau Jamal bilang Jamal gitu aja berarti mentah. Kalau Jamal keindahan, itu bedanya. Ada di sini orang bernama Onta di sini. Mr. Jamal, Pak Jamal di sana. Pak Onta, kenapa dia? Dari padang pasir apa dia? Pak Jamal. Nah, itu juga serius bantahan untuk mereka yang mempermasalahkan penambahan A dan penambahan mad panjang pendek. Seperti lafal Allah dengan double A dan sebagainya. Apa kata antum bagi orang yang seperti itu? Apa kata antum untuk orang yang bernama Jamal? Apakah harus dengan double A? Jamal. Misalnya di sini ada Bang Sulaiman ya. Bang Sulaiman. Kemudian kan di antara mim dan nun ada alif. Apakah harus Sulaiman A-nya double? Kemudian ketika membicarakan Islam, A-nya double, Islam. Ya. Hafiz misalnya. Harus ada A-nya double, Hafiz. Jadi semua itu harus sesuai dengan mad dalam tajwid. Ya enggak? Bingung jadinya nanti, banyak yang salah atau salah semua bahkan. Al-Qur'an harus A-nya double. Enggak boleh pakai koma atas karena dalam bahasa Arab tidak ada koma atas. Gimana? Bingung kan? Makanya kita ada Quran, ada Quran. Quran dari kata Quran. Quran.
Dan Quran dari kata bacaan artinya. Makanya Quran disebut bacaan. Quran bacaan. Jamal. Jamal artinya unta. Makanya kemudian diadopsi oleh English menjadi camel. Unta. Nah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Di sini. Sesungguhnya Allah Maha Indah. Jamil itu sifat. Ya kan? Jamil, Maha Indah, sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yuhibbu, dia menyukai. Di sini juga yuhibbu di sini sebenarnya sifat juga bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan Allah. Menyukai al-jamal. Bedanya jamil dengan jamal apa? Jamil di sini sifat Allah dan al-jamal di sini sifat Allah, bukan? Keindahan di sini. Jamal sifat Allah, bukan? Di sini yang dimaksud bukan sifat Allah. Jamal itu keindahan mutlak, keindahan. Tapi keindahan yang bersifat syar'i. Di antara keindahan berpakaian, keindahan bertutur kata, keindahan berakhlak, keindahan dalam lantunan Al-Qur'an dan sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala menyukai itu semua. Keindahan beramal soleh. Itu maksudnya jamal. Kalau kita kan jamal di sini adalah sifat Allah, oh, salah maknanya. Antum salah menafsirkan di sini. Baik, berarti di sini orang jika dinamakan jamal, ya kita nggak ada masalah kita memanggil dia mal, jamal, sini jamal gitu, nggak masalah. Oke? Keindahan Allah itu terdiri atas 4 maratib, 4 tingkatan. Yang pertama adalah indah zatnya Azza wa Jalla, yang tidak kita lihat sekarang, tapi dilihat oleh orang beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang melihat wajahnya, amin. Itu zatnya tidak kita lihat sekarang. Indah sifatnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, indah perbuatannya. Yang keempat, indah asma dan nama-namanya atau nama-namanya. Maka itu semua nama Allah itu baik. Semua sifatnya sempurna. Semua perbuatannya penuh hikmah, maslahat, keadilan dan rahmat. Sekarang dirinci. Adapun keindahan zat Allah Azza wa Jalla dan segala yang berhubungan dengan zatnya, hal tersebut tidak bisa dijangkau dan diketahui oleh selainnya dari makhluk. Semua makhluk hanya bisa mengetahui sebatas penjelasan yang dia anugerahkan kepada sebagian hamba Rasul atau Rasulnya. Dijelaskan di Al-Quran sifat-sifat Allah, sifat-sifat zat Allah dijelaskan. Yaitu bahwasanya Allah menetapkan dia Azza wa Jalla memiliki wajah. Tapi kita tidak bisa mengetahui bentuknya dan enggak usah kita membayangkan. Dan tidak boleh kita menanyakan tentangnya. Sebab keindahan zat Allah itu tidak dapat dilihat oleh selainnya, tertutup oleh pakaian kemuliaan dan kain keagungannya. Sebagaimana di hadis Nabi. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, yaitu siapa yang di sini lafalnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari." Al-kibriya itu kebesaran. Kalau diartikan untuk manusia, kibriya itu kesombongan. Tapi kalau konotasi sombong di Indonesia itu negatif, makanya diterjemahkan di sini kebesaran. Karena yang namanya sombong, yaitu merasa besar. Sombong dalam bahasa Arab apa? Ya enggak jauh-jauh dari kibriya, takabur. Takabur dari kata kabir, yaitu merasa besar. Itu sombong. Kebesaran adalah pakaian atasku, dan rida itu memang pakaian atas. Dan keagungan adalah pakaian bawahku, yaitu izar. Izar itu pakaian bawahku. Kalau misalnya di sekarang ini jangan dipahami, jangan bahasa sekarang. Bahasa sekarang izar itu adalah sarung. Izar itu adalah sarung bahasa sekarang. Ya. Makanya dikatakan setelah hadis atau di hadis ini, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma faqadhaftuhu finnar. Maka barang siapa yang mengambil sifat tersebut, salah satu sifat dari kedua sifat tersebut pada dirinya dari makhluk, barang siapa yang mengambilnya, maka aku akan melemparkan ke neraka. Maksudnya
Kebesaran maksudnya di sini kesombongan. Kemahabesaran itu adalah pakaian atasku. Dan keagungan dan juga artinya juga kebesarannya adalah pakaian bawahku. Barang siapa dari makhluk itu mengambil sifat ini, yaitu merasa besar, sombong, maka aku akan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menaruhnya di neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Akhna'ul asma'i 'indallahi 'azza wa jalla Malikul Amlak." Atau rajulun tusamma Malikul Amlak. Malikul Amlak. Seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah seseorang dinamai atau digelari sebagai Malikul Amlak, yaitu rajanya raja. Raja di raja atau raja di atas raja-raja. Itu seburuk-buruk nama di atas, seburuk-buruk nama bagi Allah. Ya. Raja itu di atas raja-raja. Karena di atas raja-raja itu hanya ada Allah Azza wa Jalla yang menguasai semuanya. Dan itu adalah hak bagi Allah. Makanya Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya penyebutan itu sebagai Malikul Amlak. Rajanya para raja. Itu hanya milik Allah. Begitu juga sebagian ulama ya di zaman 5 Hijriah, 6 Hijriah, ulama-ulama mazhab fiqih seringkali menyebut ulama yang allamah yang luar biasa pengetahuan tentang fikihnya, syariatnya, menyebut sebagai qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim. Dan sebagian ulama memprotesnya. Tidak layak manusia disebut sebagai atau digelari sebagai qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim. Kenapa? Karena yang menghakimi para hakim adalah Allah, hanya Allah. Maka tidak boleh. Atau di sini qadil qudat itu seperti Mahkamah Agung, MK misalnya atau semacam. Nah, enggak usah kita di situ. Takutnya di sini ada intelnya nanti. Intel. Mengingat sifat kibria, kebesaran itu lebih agung dan lebih luas dari sifat lainnya, maka sifat itu pantas diibaratkan dengan pakaian. Allah itu maha besar lagi maha luhur. Maksudnya maha luhur di sini maha tinggi, ya. Dan dia yang maha tinggi lagi maha agung. Ibnu Abbas pernah mengungkapkan zat Allah ditutupi oleh sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya ditutupi oleh perbuatannya. Saya tidak bisa menjelaskan itu, wallahu a'lam. Lantas bagaimana menurut Anda keindahan yang ada di balik tabir sifat-sifat kesempurnaan, serta yang ada di balik tabir sifat keagungan dan kemuliaan itu? Dari sinilah kita dapat memahami sebagian dari makna keindahan zatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi atau gimana? Mau 2 halaman lagi? Atau tidak? 3 halaman lagi? Sedikit ini. Atau antum membaca sendiri atau gimana? Kenapa antum diam aja? Sepertinya antum tidak ada. Ya, lanjut. Sekarang 5:30 ini. Sebentar lagi, 15 menit lagi azan. What? Apa? Iya, oke, baik. Semayat mantap. Apa yang mau dibicarakan kemudian? Ya, pertanyaan ada dari Anda maksudnya? Masya Allah, kenapa bahasa ini pertanyaan? Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah untuk meningkatkan ketauhidan pada Allah Azza wa Jalla? Banyak caranya. Sebenarnya hal seperti ini, cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah untuk meningkatkan ketauhidan. Dua-duanya itu sinonim. Menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan meningkatkan ketauhidan itu sinonim semuanya, ya.
Antum cukupkan terus aja pegang bahwasanya semua itu harus dengan ilmu gitu aja. Kalau misalnya kita selalu bertanya tentang hal seperti ini misalnya, ini bukan berarti saya merendahkan penanya. Alhamdulillah dia bertanya ini, mudah-mudahan ini bermanfaat jawabannya. Bahwasanya banyak hal yang kadang kita bertanya tentangnya, sebenarnya kita tahu jawabannya, namun kita mungkin kurang yakin dengan jawaban itu. Dan itulah masalahnya. Itu di masalah di situ. Kekurang yakinan kita terhadap jawaban yang telah sebenarnya kita temukan. Jawaban apapun itu banyak. Cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah itu banyak caranya. Segala yang dinamakan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh itu semua menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Jadi itu kuncinya. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, itu cinta. Itu udah, itu aja. Nah, setelah itu kecintaan kepada Allah, dengan itu barulah kita hablum minan nas, yang menyebabkan kecintaan antara sesama. Itu semua ada di surat Al-Asr sebenarnya. Ya, apa? Isyaratnya gimana? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, beriman harus dengan ilmu sebelumnya. Karena iman artinya apa? At-tasdiq al-jazim secara bahasa, yaitu membenarkan dengan kuat keyakinannya. Bagaimana antum bisa membenarkan sesuatu jika antum tidak mengetahui tentangnya? Itu iman. Orang tidak akan beriman kecuali dia mengetahui apa yang dia imani. Nah, dengan ilmu, maka tumbuhlah insyaallah tauhid, yang semakin kita berilmu dan semakin kita mengarungi perjalanan dunia dan semakin sering kita mengingat Allah, maka itu tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tumbuh benih-benih tauhid yang subur. Setelah ilal amanu wa amilus shalihat. Nah, dua fase ini, beriman itu berilmu dan beramal soleh, ini menyebabkan kecintaan kepada Allah dan bertauhid. Nah, itu berarti hablum minallah. Nah, sekarang wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling berwasiat dan kebenaran kesewaran. Ini berkaitan dengan sesama manusia. Dan hubungan yang baik antara kita dengan manusia dengan dasar ukhuwah Islamiyah, pembinaan atas dasar manhaj yang sahih, yaitu manhaj Al-Quran dan Sunnah, itu juga akan mendekatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, teman yang baik, teman yang bertauhid, itu satu orang bertauhid, berilmu, itu jauh lebih baik dari berapapun teman yang tidak punya tauhid, tidak berilmu, ya. Meskipun rajin, tapi tidak berilmu, disayangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya sama teman, what is the advantage of learning Arabic language? Gaya banget dia nih. Gaya sekali penanya ini. Padahal yang nanya pakai bahasa Indonesia sebenarnya, yang gaya saya. Apa keuntungan mempelajari bahasa Arab selain dapat memahami isi Al-Quran? Apa keuntungan lain? I have answered. Ya, salam. Saya sudah menjawab bahwa keutamaan bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai oleh ahli surga. Namun teman saya ini belum puas dengan jawaban saya. Lalu apa yang harus saya katakan kepada teman saya itu? Ustaz, nggak ada ustaz di sini, cari ustaz lain. Mohon nasihatnya. Gini, kalau misalnya kita menjawab bahwasanya kenapa antum belajar bahasa Arab? Ya karena itu bahasa surga. Tapi berarti yang nggak bahasa Arab masuk neraka kalau gitu, ya? Iya dong. Kenapa? Karena dia tidak bahasa Arab. Tidak dijawab dengan ini. Benar bahwasanya salah satu keutamaan bahasa Arab ya bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada surga, sahih. Tapi kalau misalnya kita katakan bahwasanya di surga itu nanti dengan bahasa Arab, kemudian kita sekarang belajar bahasa Arab, ini ilat atau sebab yang mudah dibantah, ya. Kalau misalnya kita katakan ya karena di surga itu berbahasa Arab. Terus kalau gitu bagaimana nasib orang yang nggak bisa bahasa Arab di dunia? Apakah dia kesulitan nanti ke surganya karena nggak bisa bahasa Arab? Belajar dulu sebelumnya gimana? Nggak dengan gitu, ya. Jawabannya, misalnya dia adalah orang yang memang kurang dekat dengan Al-Quran misalnya. Katakan padanya, kita belajar bahasa Arab, antum muslim, kita muslim alhamdulillah. Al-Quran berbahasa apa? Berbahasa Arab, alhamdulillah. Ya, taib ada terjemahannya, baik ada terjemahannya.
Bukankah yang menyatukan kita itu, yang menjadikan kita sama dan seragam itu Al-Quran? Bukan. Al-Quran itu sama. Kalau Al-Quran kita sama dengan Al-Quran yang lainnya. Di Afghanistan, di Nigeria, di Kolombia, dimanapun Muslim selain Syiah yang bukan Muslim itu adalah Al-Quran sama semuanya, menyatukan kita. Sama, kita memiliki keseragaman dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis Nabi ada banyak khilafiyah di dalamnya. Hadis dhaif, ini yang ini dhaif, ini berkata ini sahih, ini berkata ini hasan. Tapi Al-Quran jelas dengan bahasa Arab. Ya. Sekarang kita katakan bahasa Arab itu adalah tandingannya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu bahasa universal, karena menyatukan beragam versi umat. Tapi itu bersifat duniawi, karena universal dari kata universe, united in verses, yaitu bersatu dalam beragam versi, tapi bersatu dalam bahasa Inggris. Tapi itu identik dengan dunia. Tapi kita sekarang menginginkan keidentifikasian Islam kita dengan bahasa Arab. Coba ketika kita ke tanah Arab dengan bahasa Arab, antum sekarang sholat dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Gimana antum tidak tahu apa yang antum katakan dalam sholat? Antum ngaji dengan bahasa Arab? Bahasa Arab. Antum zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi jika antum misalnya antum tiap hari makan, tapi antum tidak tahu apa yang antum makan, bodoh gak? Bodoh kan? Tiap hari makan dan antum membutuhkan itu. Kalau nggak makan antum mati, apalagi air. Tiap hari antum minum air, antum tidak tahu apa yang antum minum. Air apa nggak tahu. Antum makan tiap hari, tidak tahu apa yang antum makan. Sekarang antum melafalkan itu tiap hari, tiap sholat, tiap zikir, tapi antum tidak tahu itu. Nah, aneh kan? Itu alasannya belajar bahasa Arab. Kita tiap hari mengkonsumsi dan kita tiap hari melakukan perbuatan yang tidak mungkin terlepas dari bahasa Arab. Tapi ternyata kita tidak tahu what is meaning behind this. Apa arti dari semua ini? Nah, gimana menurut antum? Jawabannya gimana? Jawaban yang logis atau jawaban enggak makbul, jawaban dhaif atau maudhu? Hah? Gitu kan? Antum muslim bukan? Muslim. Muslim bahasa apa? Bahasa Arab. Nama antum siapa? Namanya Ahmad. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kemudian antum zikir salat pakai apa? Azan antum bisa azan, bisa. Gimana azannya? Allahu Akbar dan seterusnya. Qomat bisa dan seterusnya. Bahasa Arab. Tapi kok enggak belajar bahasa Arab? Padahal tiap hari. Bahkan tiap jam bisa. Nah, mungkin enggak kita tiap hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita enggak pernah belajar bahasa Indonesia? Aneh kan? Nilai bahasa Indonesia jelek. Ya, padahal bahasa kita sendiri. Nah, sekarang bahasa Islam yang menyeragamkan semua kaum muslimin, bahasa Arab. Kenapa kita tidak punya keseragaman dalam hal ini? Yang mana itu juga akan mengantarkan kita pada ukhuwah Islamiyah. Yaitu syiar besar nantinya. Syiar kita itu dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa innalillahi wa inna rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Atau syiar kita misalnya hal-hal yang berupa nyanyian. Bukan itu syiar kita. Syiar kita ada di azan. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Syiar kita ada di solat. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka pelajarilah bahasa Arab di sini. Ya. Penting untuk menyatukan kita. Kalau misalnya antum bisa bahasa Inggris, apa bayangan antum ketika naik kapal? Wherever you go, you can speak with everyone atau anyone. Kemanapun kalian pergi, ya, antum bisa pergi kemana aja dengan kapal apapun, ya nggak? Dengan bahasa Inggris. Ya, keuntungannya bahasa Inggris seperti itu kan? Antum pergi ke Afrika Selatan bisa, antum di sana kemudian ngobrol dengan orang dengan bahasa Inggris, paham orang itu. Sekarang kenapa kaum muslimin kok nggak bangkit? Ayo kita supaya masing-masing tahu bahasa Arab fusha, sehingga kemanapun kita pergi ketika kita bertemu muslim, apa yang pertama kita lakukan? Salam dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu bahasa India? Arab. Atau bahasa Gujarat? Bahasa Arab. Pertama kali kita ucapkan bahasa Arab.
Nah, kemudian dia berbahasa India, kita berbahasa Indonesia. Tapi kita satukan dengan bahasa Arab. Enak kan? Enak. Sebagaimana menyatunya kita dengan Al-Quran sama-sama, maka satukanlah bahasa kita juga dengan bahasa Arab. Misalnya antum orang dari Purbalingga atau antum dari Banyumas, Anda dari Jakarta, Anda ngomongnya lu gue, antum ngomongnya yakin dia sumpah. Anda gak ngerti omongan antum, bahasa Arab kita bersatu. Ya salam, luar biasa kan? Luar biasa. Orang-orang masih pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa akhirat, luar biasa. Ya, futuristik itu, futuristik. Ya, futuristik. Karena future, masa depan di kuburan nanti ditanya apa? Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini nanti semuanya juga ditanya dengan seperti itu. Dan wallahu alam nanti gimana? Ya, wallahu alam gambarnya gimana? Tepatnya kita nggak tahu. Tapi barang siapa yang belajar bahasa Arab, itu sama saja dia melangkah menuju masa depan yang lebih baik, insyaallah taala. Lebih baik daripada belajar bahasa Inggris. Tapi jangan tinggalkan bahasa Inggris. Rugi nggak bisa bahasa Inggris. Kasihan orang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, baik. Begitu aja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan next week. Insyaallah pada hari Sabtu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.